Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi MI Muhammadiyah Karanganyar. Semoga kita semua masih dapat bersyukur hari ini, dapat menambah syukur hari ini, sehingga kita masih dapat mengikuti pelajaran fikih pada hari ini dengan baik dan dapat memetik segala ilmu yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Pada hari ini Pak Guru akan membahas tentang amalan di bulan Ramadan. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Pak Guru akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari pelajaran hari ini. Yang pertama adalah menghayati nilai yang terkandung dalam salat tarawih dan salat witir. Yang kedua, membiasakan perilaku istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman salat tarawih dan salat witir. Yang ketiga adalah memahami ketentuan salat tarawih dan salat witir. Dan yang keempat adalah menceritakan pengalaman salat tarawih dan salat witir. Nah, pada pembahasan kali ini Pak Guru akan membagi menjadi dua subbab. Bab yang pertama, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang salat tarawih yang akan Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini, dan salat witir yang akan Pak Guru sampaikan pada pertemuan minggu depan. Yang pertama adalah salat tarawih. Pengertian dari salat tarawih adalah salat yang dilakukan pada bulan Ramadan, berrakaat genap, dilakukan setelah salat Isya. Jadi salat tarawih ini merupakan salah satu salat sunnah muakkad yang dilakukan pada malam hari, yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan dan dilakukan setelah salat Isya. Salat ini merupakan salah satu amalan di bulan Ramadan yang mempunyai hukum sunnah muakkad, yang artinya salat tarawih ini adalah salat yang sangat dianjurkan dalam pelaksanaannya. Jadi ketika dianjurkan dalam melakukan salat tarawih, bisa jadi ini merupakan salah satu amalan yang memiliki pahala besar, yang menambah pahala setiap individu yang melaksanakan salat tarawih untuk menambah berpuluh-puluh atau beribu pahala pada bulan Ramadan. Di samping amalan-amalan yang lain seperti sedekah, tadarus, iktikaf dan lain sebagainya, salat tarawih ini merupakan salah satu amalan yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan. Salat tarawih ini bisa dilakukan secara berjamaah di masjid ataupun sendiri di rumah. Jadi ketika kita melaksanakan salat tarawih di masjid, ini biasanya dilakukan ketika kita setelah melakukan sholat Isya, dilanjutkan langsung dengan melakukan sholat tarawih, kemudian ditutup dengan adanya sholat witir yang berrakaat ganjil. Atau ketika kita hendak melakukan sholat tarawih di rumah, bisa kita lakukan sendiri ketika kita terbangun di tengah malam, yang penting belum sampai di waktu subuh, kita bisa melakukan sholat tarawih secara sendiri atau bisa dilakukan secara munfarid. Kemudian niat sholat tarawih. Niat merupakan salah satu rukun dalam melakukan sholat tarawih. Jadi rukun merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Niat ini bisa dibaca dalam hati atau sir. Jadi dari yang Pak Guru sampaikan,
niat merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam melakukan ibadah sholat, sehingga niat merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Jadi sah dan tidaknya sholat itu salah satunya tergantung dari niat yang kita sampaikan di dalam hati. Ini dibaca dalam hati saja, tidak perlu dibacakan secara jahar ataupun secara keras. Kemudian waktu sholat tarawih, seperti yang Pak Guru sampaikan di slide yang sebelumnya, bahwa sholat tarawih ini dikerjakan pada malam hari ketika bulan Ramadan. Malam hari ketika bulan Ramadan, lebih tepatnya dilakukan setelah sholat isya. Ini bisa langsung atau seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, ketika kita terbangun di tengah malam, kita bisa melakukan sholat isya, sholat tarawih secara munfarid yang Pak Guru maksud, itu secara sendiri. Kemudian dari bilangan sholat tarawih, sholat tarawih mempunyai bilangan rakaat yang genap. Jadi sholat tarawih itu memiliki bilangan rakaat yang genap, bisa 8 ataupun bisa dengan 20 rakaat. Namun yang sering kita jumpai di dalam masyarakat, ada yang berjumlah 8 rakaat dan ada yang melaksanakan dengan 20 rakaat. Bebas, silahkan, bisa dilakukan sesuai dengan kemantapan, sesuai dengan keyakinan dari masing-masing individu untuk melaksanakan berapa rakaat sholat tarawih yang hendak dilakukan. Dari perbedaan dalam melaksanakan sholat tarawih ini tidak perlu menjadikan suatu permasalahan sehingga dapat memperpecah silaturahmi ataupun membuat permasalahan di dalam umat Islam itu sendiri. Karena setiap individu tentunya memiliki suatu pendapat, suatu keyakinan, suatu dasar yang tentunya merujuk dari Al-Quran, hadis ataupun pendapat-pendapat dari ulama sebagai dasar dalam melakukan sholat tarawih itu sendiri. Jadi tidak perlu saling eyel-eyelan, kamu yang benar, aku yang benar, tidak perlu. Karena semuanya memiliki dasar sendiri-sendiri dalam melakukan sholat tarawih. Itu hanya merupakan perbedaan dari hukum fikih itu sendiri. Kemudian tata cara melakukan sholat tarawih. Yang pertama, bagi yang melaksanakan 20 rakaat, ini bisa dikerjakan dengan 2 rakaat salam. Bisa seperti kita contohkan melakukan seperti sholat subuh. Jadi 2 rakaat ditutup salam, 2 rakaat ditutup salam, dan seterusnya hingga nanti dikerjakan 10 kali salam. Ini ketika setiap individu ingin melakukan sholat dengan 20 rakaat. Namun ada pula yang melakukan dengan 8 rakaat. Dikerjakan dengan 4 rakaat, kemudian ditutup salam, dan 4 rakaat ditutup salam. Sama halnya melakukan sholat isya, zuhur, ataupun asar. Namun yang membedakan sholat tarawih dengan sholat wajib pada umumnya yang berjumlah 4 rakaat itu adalah tidak adanya at-tahiyat awal. Jadi ini dikerjakan dengan 2 kali salam. Kemudian yang ketiga adalah sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Dari sholat isya itu sendiri mempunyai definisi bahwa bisa dikerjakan langsung ketika kita setelah berjamaah melakukan sholat isya, ataupun setelah sholat isya itu bisa memiliki waktu yang panjang. Jadi setelah kita melakukan sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Jadi
Misalnya ketika kita terbangun di tengah malam, kita belum melakukan sholat tarawih, bisa kita lakukan sendiri di tengah malam untuk melakukan sholat tarawih itu sendiri. Itu pun juga tidak menjadi suatu permasalahan. Namun alangkah baiknya, alangkah utamanya bahwa sholat tarawih itu lebih utama dikerjakan secara berjamaah dan dilakukan di masjid. Yang selanjutnya adalah diawali dengan niat dalam hati. Tentu niat merupakan salah satu hal penting dalam melakukan sholat tarawih. Maka dari itu niat merupakan salah satu syarat sahnya dari melakukan sholat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah dilanjutkan dengan takbiratul ihram dan gerakan-gerakan selanjutnya dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat tarawih ini sama halnya kita melakukan sholat wajib pada umumnya, diawali dengan niat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya sampai diakhiri dengan salam. Hanya yang membedakan tidak adanya at-tahiyat awal. Perlu Pak Guru tekankan, yang membedakan sholat tarawih dan sholat wajib pada umumnya adalah tidak adanya at-tahiyat awal. Kemudian yang terakhir itu dikerjakan sama halnya mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu bagi yang hendak mengerjakan sholat tarawih dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu bisa seperti sholat subuh. Namun bagi yang ingin melakukan sholat tarawih dengan 4 rakaat salam, itu bisa dilakukan seperti halnya sholat isya tanpa at-tahiyat awal. Kemudian keutamaan dari sholat tarawih. Sholat tarawih memiliki suatu keutamaan yang tentunya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pertama adalah mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mendapatkan rahmat ini merupakan salah satu impian atau dambaan dari setiap individu muslim ataupun setiap orang muslim, bahwa mendapatkan rahmat ini dapat menggerakkan hati kita, dapat menggerakkan jiwa dan raga kita untuk menunaikan sholat tarawih, yang merupakan salah satu amalan yang memiliki pahala yang sangat besar di bulan Ramadan. Secara berjamaah dilakukan di masjid, dan ketika setelah melakukan sholat tarawih ini kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri bahwa sholat itu merupakan salah satu bentuk cara kita lebih dekat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari gerakan sujudnya kita bisa mengadu, bisa berdoa di situ, bahwa ibadah sholat itu merupakan salah satu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan dari perbuatan maksiat. Kita tahu sendiri bahwa sholat merupakan salah satu pencegah ataupun menyegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu sholat itu yang membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tentunya kita semua berharap, kita semua beribadah itu tak lain dan tak bukan hanya untuk mengadu kepada Allah sehingga dapat tempat ataupun suatu kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, sehingga kita semua diberikan keberkahan dalam menjalankan suatu ibadah. Mungkin dari Pak Guru cukup itu dulu. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas bisa disampaikan melalui WA Pak Guru
Cukup sekian pelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.